Suami terakhir. Bab 6911 Bab 6915 Bab 6911 Saat Hao Tian memasuki formasi, amukan api benar-benar menelan Daryl, dan akhirnya berubah menjadi abu terbang. Melihat pemandangan ini, naga banjir merasa sangat sedih, sangat tidak nyaman. Yang Mulia Daryl berkata, Hao Tian ini tidak bisa membunuhnya. Tetapi tubuhnya telah dibakar menjadi abu, apakah ada kemungkinan kebangkitan? Pada saat ini, Hao Tian datang ke pilar yang dikatakan Daryl, mengedarkan kekuatan roh primordial, dan kemudian meletakkan tangannya di atasnya, siap untuk memulai teleportasi. Melihat situasi ini, naga banjir sadar, memikirkan saran Daryl sebelumnya, dia buru-buru berbalik ke arah yang berlawanan. Belok kanan dan terus menyelamatkan, lalu belok kiri, dan dia melihat pintu keluar dari susunan teleportasi di depannya. Jalan keluar. Pada saat ini, naga banjir bahkan lebih bingung. Mengapa itu keluar lagi? Tuan Daryl, apa artinya ini? Oh. Pada saat ini, Hao Tian juga merasakan ada yang tidak beres, dan berteriak pada naga banjir. Ada apa? Apakah kamu akan pergi? Naga banjir hendak menjawab, tetapi pada saat ini, dia melihat tempat Daryl dibakar menjadi abu, sebuah kekuatan aneh bergerak, dan segera setelah itu, aura langit dan bumi di seluruh istana kristal juga berkumpul dengan panik. Wus, wus, wus. Di bawah gelombang kekuatan yang menakutkan, sekuntum bunga teratai merah besar perlahan-lahan terkondensasi, dan di tengah bunga teratai, sesosok tubuh terlihat samar-samar, menjulang. Apa? Melihat pemandangan ini, hati Hao Tian terkejut, dan dia tiba-tiba mendapat firasat buruk. Apakah Daryl ini akan terlahir kembali? Tidak. Dia hanya memiliki kekuatan teratai merah Dharma Karma, tidak mungkin untuk dilahirkan kembali. Pada saat yang sama, naga banjir juga tercengang, melihat pemandangan di depannya dengan takjub, hatinya terkejut dan rumit. Apakah Yang Mulia Daryl akan dibangkitkan? Kekuatan ini begitu kuat dan istimewa. Tepat ketika Hao Tian dan naga banjir terkejut, mereka melihat teratai berdarah berputar dengan cepat hingga akhirnya menghilang, dan sosok ilusi itu berangsur-angsur menjadi nyata. Itu adalah Daryl. Hebat, Yang Mulia Daryl benar-benar dibangkitkan. Melihat ini, naga banjir sangat gembira, tidak bisa menahan tawa dan berkata, hahaha. Yang Mulia Daryl adalah seorang pria hebat. Saya berpikir Anda benar-benar mati. Saat mengatakan ini, naga banjir tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Sejujurnya, barusan naga banjir benar-benar berpikir bahwa Daryl sudah mati, dan hatinya masih sedih. Tapi sekarang melihat Daryl dihidupkan kembali, dia sangat gembira. Pada saat ini, Hao Tian menatap Daryl, benar-benar tercengang. Ini tidak mungkin. Dia jelas sudah mati, bagaimana dia bisa dibangkitkan? Pada saat ini, Hao Tian jelas merasa bahwa Daryl tidak hanya dibangkitkan, tetapi juga kembali ke puncak kekuatannya. Hao Tian. Tepat ketika Hao Tian diam-diam terkejut, Daryl tersenyum dan berkata perlahan. Tidakkah kamu mengharapkan itu? Ngomong-ngomong, aku juga ingin berterima kasih. Tanpa telapak tanganmu barusan, aku tidak akan terlahir kembali dari nirvana. Pada saat ini, Daryl tersenyum, dan suasana hatinya santai tak terlukiskan. Kamu. Hao Tian bereaksi, dan menatap Daryl dengan cermat. Tidak mungkin. Bahkan jika teratai merah Dharma Karma dapat dilahirkan kembali, tidak mungkin untuk kembali ke keadaan puncak. Pada saat ini, Hao Tian menjadi semakin bingung. Hahaha. Daryl tersenyum ringan, mengangguk dan berkata, kamu benar. Teratai merah Dharma Karma benar-benar tidak dapat membawaku kembali ke puncakku, tetapi kamu mengabaikan satu hal. Aku pernah mendapatkan kekuatan leluhur burung Suzaku di tempat di mana ras monster disegel di domain dewa. Kekuatan leluhur burung memiliki karakteristik keranjang beban. Apa? Mendengar ini, wajah Hao Tian berubah, dan dia akhirnya mengerti sesuatu, dan kemudian memelototi Daryl. Kamu mempermainkanku.
Senyum Daryl berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Bukannya saya mempermainkanmu, tapi kamu terlalu percaya diri, dan semut rakus untuk hidup. Bagaimana mungkin saya mengirimmu untuk membunuh saya dengan sia-sia? Saya hanya menggunakan tanganmu untuk merangsang kelahiran kembali nirvana dari kekuatan leluhur burung di tubuh saya. Bajingan. Mendengar ini, Hao Tian sangat marah, dan kekuatan roh primordial meledak, melolong. Jadi bagaimana jika kamu dibangkitkan? Aku akan membunuhmu lagi. Setelah kata terakhir jatuh, kekuatan mengerikan meletus dari tubuh Hao Tian, dan kemudian sosok itu meletus, hendak keluar dari susunan teleportasi. Melihat pemandangan ini, naga banjir langsung menjadi waspada, siap membantu Daryl menangkis musuh. Namun, Daryl berdiri di sana dengan senyum di wajahnya, tidak panik sama sekali, dan berkata dengan tenang. Hao Tian, aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melawanku. Aku benar-benar telah memperbaiki formasi teleportasi besar ini, tetapi metode pembukaan yang baru saja saya katakan, itu bukan ke alam para dewa, tetapi menuju kehampaan kekacauan. Bab 6912. Jadi, kita akan memiliki masa depan yang tidak terbatas. Saat dia mengatakan ini, Daryl tersenyum, dan ada sedikit kebijaksanaan di matanya. Mendengar ini, wajah Hao Tian berubah drastis. Daryl, bajingan itu, benar-benar cukup berbahaya untuk benar-benar ingin memindahkanku ke dalam kehampaan yang kacau. Pada saat yang sama, naga banjir juga tampak terpana. Untungnya, saya baru saja keluar dari susunan teleportasi sesuai dengan instruksi Yang Mulia Daryl. Jika tidak, saya akan dipindahkan ke kehampaan yang kacau dengan Hao Tian ini. Daryl. Akhirnya, Hao Tian sadar dan meraung. Kamu penjahat, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Hao Tian hendak bergegas keluar dari formasi teleportasi. Namun, itu sudah terlambat. Pada saat ini, sinar cahaya yang menyilaukan meletus dari formasi teleportasi, yang dengan cepat menyelimuti Hao Tian. Di seluruh formasi, kekuatan spiritual langit dan bumi yang tak berujung melonjak. Detik berikutnya, dengan kilatan cahaya, Hao Tian dipindahkan. Melihat adegan ini, Daryl menghela nafas lega. Sial, akhirnya selesai. Hahaha. Pada saat ini, naga banjir mendapatkan kembali ketenangannya, tertawa dan memuji Daryl. Yang Mulia telah merencanakan strategi, langkah ini benar-benar luar biasa, melenyapkan musuh yang kuat tanpa usaha apapun, luar biasa. Daryl tersenyum ringan. Untuk menghadapi keberadaan seperti Hao Tian, head-to-head adalah strategi terburuk, dan beberapa cara luar biasa harus digunakan. Naga banjir mengangguk. Yang Mulia Daryl, apakah kita akan pergi sekarang? Hah? Daryl menghela nafas lega, berpikir sejenak dan berkata, aku masih harus berurusan dengan beberapa hal. Aku akan segera kembali, tunggu saja aku. Dia dibawa pergi, saudara Gu, kaisar kecil dan lainnya pasti sangat khawatir. Setelah menjelaskan beberapa kata, Daryl dengan cepat meninggalkan istana kristal dan bergegas menuju altar umum Dao Surgawi. Pada saat ini, di altar umum Dao Surgawi, di alun-alun di depan aula utama, kekacauan medan perang telah dibersihkan. Dan saat ini, hampir 10.000 murid elit berkumpul di pintu masuk area terlarang di gunung belakang, masing-masing dengan ekspresi yang rumit. Setengah jam yang lalu, dilaporkan bahwa Twilight dan Gu Qianqiu telah memasuki rumah harta karun, dan banyak murid bergegas mendekat. Di dalam hati mereka mengira itu adalah Gu Qianqiu palsu. Di pintu masuk, Fanny dan Snowy memblokir di sana, melarang semua murid untuk masuk. Saat itu, Harold dikalahkan oleh telapak tangan Lynel, dan Snowy kehilangan kendali, dan sekarang dia telah mendapatkan kembali ketenangannya. Minggir, kalian berdua. Pada saat ini, salah satu murid keluar, menunjuk Fanny dan Snowy, dan berteriak. Penatua Twilight masuk tanpa izin di area terlarang dan melanggar peraturan rumah. Tolong jelaskan. Setelah suara itu jatuh,
murid-murid lainnya juga berteriak dengan keras. Itu benar. Sekarang dao surgawi kita diterpa angin dan hujan genting. Bagaimana kita bisa membiarkan dia main-main? Baru saja, mereka telah menjelaskannya beberapa kali, tetapi para murid di depan mereka masih menolak untuk mempercayainya. Pada saat ini, gerbang batu rumah harta karun di area terlarang perlahan terbuka, dan segera setelah itu, dua sosok meledak, dan tubuh mereka dipenuhi aura yang kuat. Itu adalah Gu Qianqiu dan Twilight. Pada saat ini, Gu Qianqiu dan Twilight telah sepenuhnya memulihkan kekuatan mereka setelah mengambil ramuan kelas atas di perbendaharaan. Terutama Gu Qianqiu, yang tatapannya seperti kilat, benar-benar hilang dari dekadensi dan kelemahan sebelumnya. Merasakan aura kuat Gu Qianqiu, semua murid yang hadir menjadi diam dalam sekejap, dan hati mereka sangat rumit. Dengan aura yang begitu kuat yang menyelimuti, mungkinkah ini penguasa Gu yang sebenarnya? Apakah itu salah paham sebelumnya? Pada saat ini, Gu Qianqiu melihat ke sekeliling penonton, dan kemudian keahliannya meledak. Dia mengangkat tangan kanannya untuk menghindar 100 meter, dan menamparnya di udara. Bam! Terdengar suara gemuruh, dan cetakan telapak tangan yang besar segera tercetak di dinding gunung. Melihat pemandangan ini, para murid yang hadir semuanya terkejut. Ini adalah telapak awan iblis. Telapak awan iblis adalah salah satu keterampilan dao surgawi yang paling kuat, dan hanya penguasa yang dapat mempraktikkannya. Saat ini, Gu Qianqiu berkata dengan ringan. Sekarang, siapa lagi yang meragukan identitasku? Begitu kata-kata itu jatuh, hampir 10.000 murid yang hadir semuanya berlutut dan berteriak tanpa ragu sedikitpun. Bab 6913. Murid melihat Tuan. Lihat yang berdaulat. Saat meneriakkan ini, semua murid menundukkan kepala satu persatu, tidak berani melihat Gu Qianqiu, dan mereka semua ketakutan. Disihir oleh Harold sebelumnya, mereka selalu berpikir bahwa Tuan itu palsu. Kesalahan yang sangat besar, mereka hanya berharap Tuan dapat menghukum dengan ringan. Melihat pemandangan ini, Gu Qianqiu mengangguk, dan perlahan berkata, "Kalian semua telah ditipu sebelumnya, jadi aku tidak peduli denganmu. Dengarkan perintahku, coba yang terbaik untuk melacak keberadaan Daryl. Begitu ada berita, beritahu saya sesegera mungkin." Situasi dao surgawi telah dikendalikan, dan yang terpenting sekarang adalah menemukan keberadaan saudara yang saleh. Ya, Tuan. Melihat bahwa Tuan tidak melanjutkan masalah ini, para murid yang hadir sangat bersemangat, dan segera menanggapi secara serempak, dan suaranya mengguncang langit. Tuan. Pada saat ini, Snowy menggigit bibirnya dengan erat, wajahnya yang indah penuh dengan rasa malu. Maaf, saya sebelumnya. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Gu Qianqiu tersenyum sedikit, dan berkata dengan suara hangat. Jangan merasa buruk. Kamu dikendalikan oleh Harold, kamu tidak bisa menahan diri, bagaimana guru bisa menyalahkanmu? Mendengar ini, Snowy mengangguk, memikirkan Daryl di dalam hatinya, dan dia sangat khawatir. Bersenandung. Pada saat ini, aura menakutkan bergetar dari langit yang jauh. Dalam sekejap, baik Gu Qianqiu dan semua murid yang hadir diam-diam mengerutkan kening. Siapa berani langsung ke gerbang gunung dao surgawi? Dalam sekejap mata, mereka melihat sesosok terbang ke arahnya dengan cepat, dengan sosok yang tinggi dan lurus, dengan fitur yang dingin dan tampan. Itu adalah Daryl. Melihat bahwa itu adalah Daryl, semua orang yang hadir gempar. Gu Qianqiu bahkan lebih gembira, dan tertawa terbahak-bahak saat itu. Saudaraku, hahaha, aku tahu kamu beruntung, dan kamu akan baik-baik saja. Pada saat yang sama, Twilight juga sangat bersemangat. Bagus, saudara Daryl baik-baik saja, aku merasa lega. Daryl mendarat dengan cepat, merasa bahwa Gu Qianqiu telah memulihkan kekuatannya, dia juga sangat bersemangat. Daryl. Pada saat ini, Snowy tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hatinya, dan dengan cepat berjalan untuk menahan tangan Daryl. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu terluka?
Kekhawatiran itu melampaui kata-kata. Aku baik-baik saja. Daryl tersenyum. Melihat pemandangan ini, Fanny di sampingnya tidak bisa membantu tetapi mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Daryl, untung kamu kembali dengan selamat dan sehat. Jika tidak, seseorang akan begadang semalaman malam ini. Setelah mengatakan itu, Fanny melihat Snowy dengan setengah tersenyum. Mendengar arti kata-kata Fanny, wajah cantik Snowy langsung memerah, lalu dia bereaksi, dan dengan cepat melepaskan tangan Daryl. Pada saat itu, dia berharap dapat menemukan lapisan di tanah dan mengebornya. Melihat tatapan pemalu Snowy, Daryl linglung. Tapi segera, Daryl menjadi tenang. Dia tidak pantas berada di sini, jadi lebih baik tidak melibatkan anak-anaknya dalam perselingkuhan itu. Berpikir pada dirinya sendiri, Daryl melihat sekeliling dan berkata kepada Gu Qiankyu. Kakak Gu, bagaimana situasinya sekarang? Apakah pasukan Jibeye sudah mundur? Ketika dia ditangkap, itu masih merupakan medan perang yang sengit. Hahaha. Gu Qiankyu tersenyum tipis, dan menceritakan situasinya saat itu. Mengetahui situasinya, Daryl menghela nafas lega. Harold meninggal, dan krisis Dao Surgawi benar-benar terselesaikan. Kali ini, Gu Qiankyu mau tidak mau bertanya. Saudaraku, bukankah kamu ditangkap oleh Hao Tian itu? Bagaimana kamu bisa melarikan diri? Setelah kata-kata itu jatuh, semua orang di sekitar memandang Daryl dengan rasa ingin tahu. Daryl tersenyum dan berkata, aku memainkan trik dan mengirim Hao Tian itu pergi, dan dia tidak akan pernah kembali ke sini lagi. Masalah susunan teleportasi dan kekacauan kehampaan terlalu mengejutkan, jadi dia tidak bicara tentang hal itu. Melihat apa yang dia katakan, Gu Qiankyu tidak bertanya lagi, dan segera mengangguk. Itu bagus. Pada saat ini, Daryl menarik napas dalam-dalam, pertama-tama menatap Snowy dan Twilight, lalu berkata, Kakak Gu, aku kembali untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Kamu tahu bahwa aku tidak pantas berada di sini. Sekarang semua masalah sudah berakhir, aku harus segera pergi. Kakak Gu, jika kamu punya waktu, bantu aku mengirim surat kepada Kaisar Kecil. Katakan bahwa aku tidak akan kembali ke ibu kota kekaisaran, dan biarkan dia menjaga dirinya sendiri dan menjadi kaisar yang baik. Jibeye tidak punya bantuan Hao Tian, dan dengan kekalahan ini, tidak peduli betapa sulitnya iklim terbentuk, dan Raja Shaoyang juga mempelajari banyak formasi, dan dia dapat segera menumpas para pemberontak. Bab 6914. Apa? Mendengar ini, tidak peduli itu Gu Qiankyu, Snowy dan yang lainnya, mereka semua terkejut. Detik berikutnya, Gu Qiankyu sadar, wajahnya penuh keengganan, dia memandang Daryl dan berkata, Saudaraku, apakah kamu mau pergi? Daryl menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum. Ya, tidak ada perjamuan permanen di dunia. Bagaimanapun juga, aku akan kembali ke tempatku. Tapi saudara Gu, jangan merasa buruk. Aku mungkin kembali ketika aku punya kesempatan di masa depan. Itu bagus. Mendengar ini, Gu Qiankyu mengangguk. Karena saudaraku ingin pergi, aku tidak akan memaksanya. Daryl menanggapi, dan berbasa-basi dengan Gu Qiankyu dan yang lainnya untuk sementara waktu, dan akhirnya terbang ke langit, menuju ke arah Danau Hijau Zamrud. Daryl. Pada saat ini, Snowy tidak bisa menahan diri, dan berteriak ke punggung Daryl. Apakah kamu benar-benar akan kembali? Daryl tiba-tiba ingin pergi, Snowy merasa sangat enggan. Daryl berhenti di udara, melihat kembali ke arah Snowy, tersenyum dan berkata, ya, kita akan bertemu lagi jika kita ditakdirkan. Berkata, Daryl berbalik dan terus terbang, dan menghilang ke langit dalam sekejap mata. Snowy berdiri di sana, melihat ke arah keberangkatan Daryl, tidak bereaksi untuk waktu yang lama. Ketika Daryl kembali ke Istana Kristal, dia melihat tubuh besar naga banjir melayang tanpa henti di sekitar formasi teleportasi besar, jelas dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Yang mulia Daryl. Melihat Daryl kembali, naga banjir sangat bersemangat.
Apakah kamu akan pergi? Daryl mengangguk, pertama melihat sekeliling, dan akhirnya melihat istana kristal yang mewah ini, lalu dengan cepat berjalan menuju formasi teleportasi besar, mengaktifkan kekuatan roh primordial, dan mengaktifkan formasi. Naga banjir sangat bersemangat dan mengikutinya masuk. Wus, wus. Setelah beberapa detik, susunan teleportasi menyala dengan cahaya, dengan cepat menutupi Daryl dan naga banjir. Dan kemudian, di bawah kekuatan yang melonjak, satu orang dan satu naga diteleportasi. Di sisi lain, benua 9 daratan. Di makam kuno, Chester, Dax, Zhu Xiansheng, dan lainnya mencari-cari, tetapi setelah mencari di beberapa aula, mereka tidak menemukan apapun. Sialan. Pada saat ini, Dax hanya bisa mengeluh. Seberapa besar makam kuno ini? Sudah lama tetapi tidak ada petunjuk sama sekali. Chester tersenyum dan berkata, semakin banyak kasusnya, semakin membuktikan bahwa makam kuno ini tidak sederhana. Dax, bersabarlah. Mendengar ini, Dax menggaruk kepalanya dan berhenti berbicara. Pada saat ini, langkah kaki datang dari depan, dan baik Chester maupun Dax menjadi waspada. Tak lama kemudian, di sudut depan, dua sosok ramping keluar. Meski sedikit lelah, namun temperamen menawan mereka tetap membuat orang terpesona. Itu adalah Debra dan Cheers. Saat itu, Debra dan Patrick jatuh ke sungai, dan Patrick mencoba untuk berbuat salah pada Debra, tetapi kebetulan Cheers bergegas menghampirinya dan menjatuhkan Patrick ke sungai. Setelah itu, Cheers membantu Debra mendapatkan kembali kekuatannya, dan mereka mencari jalan keluar bersama, dan akhirnya keluar dari sungai bawah tanah, dan datang ke sini tanpa menyadarinya. Itu Debra. Melihat Debra berdua, semua orang terkejut sesaat, dan kemudian mereka sangat bersemangat. Kali ini, Zhu Xiansheng juga sangat bersemangat, dia berteriak. Kakak senior. Setelah mengatakan itu, dia berlari dengan cepat dan melemparkan dirinya ke pelukan Cheers. Bagus. Pada saat ini, Dax tersenyum dan berkata, kami mencarimu, tapi aku tidak berharap kalian berdua bersama. Debra tersenyum. Ini juga berkat Cheers. Kalau tidak, aku akan berada dalam bahaya. Kemudian Debra menceritakan kisah ditipu oleh Patrick. Mengetahui situasinya, apakah itu Chester, Dax atau yang lainnya, mereka sangat terkejut dan marah. Sialan, ada penjahat yang penuh kebencian. Ya, beraninya dia berpura-pura menjadi murid gerbang Elysium. Chester bertanya dengan marah. Debra, kamu bilang ada sungai bawah tanah di sini. Bisakah kamu membawa kami untuk menyelidikinya? Di aula atas, masih belum ada petunjuk, mungkin sungai bawah tanah bisa dipanen. Debra mengangguk. Oke, tapi sungai bawah tanah sangat besar, semua orang harus berhati-hati. Debra memimpin jalan ke depan, memimpin Chester dan yang lainnya menuju sungai bawah tanah. Saat ini, di sungai bawah tanah, Patrick terbawa arus, seluruh tubuhnya naik turun, dan akhirnya dia hanyut ke darat. Bab 6915. Saat dia terdampar di pantai, Patrick menarik napas dalam-dalam dan bangun. Aku belum mati, hahaha. Pada saat dia membuka matanya, Patrick sangat gembira, lalu dia melihat sekeliling dan tercengang. Gerbang batu itu tingginya lebih dari 10 meter, dan ditutupi dengan rune. Pada kusen pintu di kedua sisinya, terdapat beberapa ukiran serangga beracun. Serangga beracun tersebut antara lain kelabang, kalajengking, dan ular berbisa yang masing-masing berbentuk seperti aslinya. Di depan gerbang batu terdapat jalan batu biru, yang memanjang perlahan hingga mencapai pantai di kaki Patrick. Dan di dinding batu di kedua sisi gerbang batu, ada beberapa naga dan burung phoenix menari dengan huruf besar, angin Tibet membawa elemen, musim dingin tanah yang diberkati. Melihat hal ini, Patrick terkejut, tetapi juga sangat bersemangat dan khawatir. Mungkinkah disinilah letak harta makam kuno? Hahaha, aku selamat dari malapetaka, aku diberkati,
sepertinya aku beruntung. Bersemangat, Patrick berjalan dengan cepat, meraba-raba lama di kedua sisi, dan akhirnya membuka pintu batu. Setelah masuk, ada ruang rahasia besar di dalamnya. Di sekitar ruang rahasia, ada lingkaran lampu yang terus menyala, dan cahaya serta bayangan berputar, menambahkan sedikit misteri ke seluruh ruang rahasia. Di tengah ruang rahasia, ada patung potret besar. Di bawah patung itu adalah peti mati batu hitam. Tempat apa ini? Patrick bergumam pada dirinya sendiri, lalu berjalan dengan hati-hati ke peti mati. Setelah beberapa pemeriksaan, dia akhirnya menemukan sebuah kotak tersembunyi di bawahnya, dan setelah membukanya, ada sebuah buku rahasia kuno di dalamnya. Kitab Dewa Racun. Melihat kata-kata di buku cheat, Patrick mau tidak mau membacanya. Segera, Patrick melihat ada buklet kecil di bawah buku rahasia yang berisi kata-kata padat. Patrick tidak bisa menahan rasa ingin tahu, jadi dia membukanya dan mulai berjudi. Hahaha. Beberapa menit kemudian, Patrick selesai membaca buklet itu dan sangat gembira. Ternyata di dalam peti mati itu adalah mayat Raja Racun generasi pertama, dan kitab Dewa Racun di bawahnya juga dipelajari sepanjang hidupnya, dan dapat mengendalikan serangga beracun untuk digunakan sendiri. Tidak hanya itu, berbagai organ makam kuno ini juga tertulis di atasnya. Saya akan menjadi tak terkalahkan di dunia sekarang. Patrick sangat bersemangat saat ini, dan segera duduk bersila di depan peti mati, membuka kitab suci Dewa Beracun, dan mulai mempraktikkan pencerahan. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik. Saya tidak tahu berapa lama, Patrick menarik napas dalam-dalam, perlahan membuka matanya, dan ada suasana menyeramkan yang kuat di sekujur tubuhnya. Kitab Dewa Racun dibagi menjadi 9 tingkat, saat ini Patrick baru saja menembus tingkat ketiga. Meskipun ini adalah pandangan pertama dari pintu, tingkat ini juga bisa kebal terhadap semua racun. Tepat pada saat ini, terdengar suara langkah kaki di luar, langkah kaki itu jauh, tetapi saat ini kekuatan Patrick meningkat pesat, dan dia dapat mendengarnya dengan jelas. Seseorang datang. Patrick terkejut, dan kemudian menjadi tenang. Sekarang dia telah mempraktikkan keterampilan meracuni yang tiada taraf, apa yang dia takutkan. Memikirkannya, Patrick keluar dengan cepat. Saat ini, Chester dan Dax perlahan datang untuk menyelidiki tepian sungai bawah tanah yang jaraknya ratusan meter. Saudara Chester. Segera, Dax menemukan jalan batu biru, dan tiba-tiba bersemangat. Ada jalan di depan. Setelah kata-kata itu jatuh, Chester dan semua orang bersorak, dan segera satu demi satu mempercepat langkah mereka. Setelah beberapa saat, ketika mereka sampai di gerbang batu, semua orang tercengang. Sungguh menakjubkan. Aku tidak menyangka ada gerbang batu sebesar ini di sungai bawah tanah ini. Tersembunyi sekali, sepertinya harta karun dari makam kuno ada di sini. Semua orang tercengang dan berjalan satu demi satu. Melihat adegan di dalam, mereka bahkan lebih kagum. Saudara Chester. Pada saat ini, Debra mengamati peti mati hitam itu dengan hati-hati, dan mau tidak mau berkata. Tampaknya ini adalah makam pemilik makam. Aula di atas semuanya untuk membingungkan para perampok makam. Chester mengangguk, lalu memberitahu semua orang. Semuanya, cari dengan hati-hati, tapi hati-hati dengan mekanismenya. Semua orang menjawab, dan mereka siap untuk mencari dengan hati-hati, tetapi pada saat ini, pintu batu di belakang mereka tiba-tiba tertutup, dan ketika ada gerakan, semua orang panik. Mereka terkejut, dan kemudian mereka semua menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat orang ini berdiri di pintu, memandang semua orang dengan setengah tersenyum tetapi tidak tersenyum. Itu adalah Patrick.